是被困住。你吃饭吗？最盛大的结尾。 Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan kita hari ini bakal melanjutkan Lord Houghton. Gila, di part ini seru banget guys. Inilah perdana debutnya tim Fajar Cahaya yang akan mengejutkan semua kuil. Semua orang di sini bakal melihat kemampuan baru dari anggota-anggotanya Houghton. Apalagi di akhir-akhir Tyre bakal menunjukkan seberapa kuatkah dia. Wow. So, nggak perlu basa-basi lagi, kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Memang nggak perlu banyak part sebelumnya, yang pasti kemunculan kelompok Fajar Cahaya menggemparkan turnamen kuil suci. Dan akhirnya turnamen kuil suci pun resmi dimulai. Semua orang bersorak keras. Para penonton itu layaknya seperti menonton Tarkam nih, tarik kampung. Nah, kita jelaskan sedikit dulu aturannya di sini ya guys. Jadi setiap orang yang menang dalam duel 1 lawan 1 itu bakal mendapatkan 10 poin untuk kelompoknya. Dan setiap menang maka lebih banyak lagi poin dan dilipat gandakan gitu guys. Jadi semakin dikumpulkan akan semakin banyak. Tapi bakal ada satu larangan yang tidak boleh dilakukan, yaitu tidak boleh secara sengaja menghabisi lawannya atau mencabut nyawanya guys. Jika lawannya sampai meninggoy, maka bakal mendapatkan poin negatif dan tentu diminta pertanggungjawaban. Di sini bakal ada total 256 peserta dan undian pun dimulai guys. Dari kelompok Fajar Cahaya yang terpilih itu adalah Yang Wen Chao. Inilah yang kita tunggu-tunggu. Ronde pertama langsung dari kelompok Houghton kita ya kan. Mantap. Musuhnya bernama Li Chen, assassin tingkat 8 puncak. Ketua Li Chen tidak sabar menilai kekuatan dari kelompok Fajar Cahaya ini. Ya, kita saksikan saja. Li Chen beraksi, membentuk tubuh klon yang begitu banyak. Wen Chao menebas semuanya menggunakan tebasan naga biru dalam waktu singkat hilang semuanya guys. Yang ternyata dia sudah mencapai ke tingkat 9. Wen Chao menyuruh agar mengeluarkan suruh kekuatan atau kau akan kalah. Dia pun masuk ke mode penyerang menggunakan 2 pedang. Sehingga terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Si Li Chen masih percaya diri nih. Dengan pengalaman bertarungnya yang sudah sangat banyak, dia pun memasang perangkap, berhasil mengikat tubuhnya Wen Chao. Ketika tertangkap, itulah waktunya bagi Li Chen untuk melancarkan tebasan bertubi-tubi. Dia mengatakan guys, tingkat 9 apanya masih gak ada apa-apanya di hadapan perangkapku. Buset. Dia pengen menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat dengan mengeluarkan tungku spiritual miliknya. Namun emang dia doang yang punya tungku spiritual Wen Chao juga bakal mengadu menggunakan tungku miliknya. Seketika jebakan di sana pun menghilang guys. Tungku spiritual bintang meteorit dipanggil keluar dan tuar. Bintang-bintang planet pun dilancarkan ke arahnya Li Chen, menciptakan ledakan yang begitu besar sampai dia sendiri tidak mampu bertahan. Tidak heran penyayang Wen Chao itu lebih kuat ya, karena tungkunya sudah mencapai evolusi terakhir. Apalagi tungku ini termasuk peringkat 5 teratas. Dengan ini pertandingan pun dimenangkan oleh Yang Wen Chao dari tim Fajar Cahaya. Dan Ketua Li Chen mulai sadar guys, kelompok Fajar Cahaya ini bakal menjadi anomali ancaman perubahan besar pada kompetisi kali ini. Dan tentu dia mulai waspada. Berikutnya adalah si Masian akan bertarung melawan perwakilan kuil Summoner. Kemunculan si Masian cukup membuat heboh dari kuil penyembuh. Apalagi para anggota botaknya guys.
Hebohnya kayak melihat apa aja itu, sampai ada yang melepaskan baju. Hahaha, yang kayak gini harus diusir nih wasit. Gak nutup aurat dia soalnya nih. 又能见到教主大人的英姿了吗？快看，教主大人要上场！哇！ Si Masian menyuruh musuhnya agar mengeluarkan binatang terkuatnya karena pengen dia hajar habis-habisan. Dengan penuh kemarahan, sang musuh memanggil gerbang pemanggil neraka tingkat 8. Minimal katanya monster yang keluar dari gerbang ini pasti tingkat 9. Dan muncullah sosok monster dari neraka yang begitu besar guys. Disebut juga sebagai Raja Iblis Singa. Iblis Singa menyerbu, memukul si Masian menciptakan ledakan yang begitu besar. Sang musuh mengira ini sudah selesai dan si Masian gak ada apa-apanya. Tapi ketika kabut menghilang, si Masian ternyata menahan serangannya cuma pakai satu jari. Lalu dia tinju sampai terpental jauh. Belum selesai, dia panggil kekuatan tubuh petir guys. Tubuh petirnya sudah hampir mencapai puncak. Dia kombokan dengan teknik pengamuknya, membuat kekuatannya itu meningkat berkali-kali lipat. Bahkan kecepatannya membuat si Masian menerjang seperti petir. Sang iblis singa pun dihajar habis-habisan oleh dia, tanduknya dipatahkan dan serangan terakhir menjatuhkan singa tersebut beserta pemiliknya sampai lemes guys. Hahaha. Cuma segini doang, gak ada apa-apanya nih. Si musuh merasa tidak mampu pun akhirnya menyatakan menyerah. Cuma satu orang doang yang bersorak keras ketika kemenangan dia, yaitu kekasihnya guys, si Feng Er. Dia doang yang teriak-teriak di hadapan semua orang. Auto malulah dia ya kan? Kapan lagi mendapatkan wanita seperti ini? Disorakin dengan begitu semangat. Waduh, para jomblo mohon jangan iri ya. Hehehe. Tapi kok para anggota botaknya nggak bersorak ya? Aneh nih. Berikutnya Lin Xin akan bertarung. Ini cowok penuh gaya ini. Dan benar aja ketika dia muncul, langsung memenuhi arena dengan mawar merah. Sampai membuat para wanita di sana yang menontonnya pun jatuh hati. Bahaya, bisa jadi calon-calon fuckboy ini. Musuhnya berasal dari kuil kesatria yang bernama Cao Mu. Dia cukup kesal melihat kesombongannya Lin Xin. Gimana tidak sombong, Lin Xin akan menunjukkan gerakan paling tampannya pada pertandingan pertamanya ini. Sang kesatria menerjang dengan cepat, tetapi tetap saja tidak luput dari serangannya Lin Xin. Lin Xin menyerang dengan tembakan sihir tanpa henti seperti peluru. Memang sangat kuat, sampai kakeknya menyanjung, perbedaan 4 tahun ini cukup jauh ya. Cao Mu mencari kesempatan untuk menyerang balik. Dia terus bertahan sampai mendapatkan kesempatan. Tentu tidak Lin Xin biarkan dong. Segera dia panggil kekuatan Phoenix api raksasa. Segera seluruh arena itu berubah menjadi lautan api. Kuat sekali dari serangannya dipancarkan. Phoenix raksasa pun dia terbangkan guys. Cao Mu melihat teknik ini terlalu kuat sampai membuat tubuhnya itu takut gemetaran. Dia pun berteriak mengaku kalah. Barulah Lin Xin mengarahkan Phoenix-nya ke atas langit, lalu dia ledakkan menjadi kembang api. Dan di akhir-akhir muncul tulisan I love you Xin Er. Waduh, malah ngebucin dia guys. Aduh. Kali Xin auto kesal lah, malu dia di hadapan semua orang dibuatnya guys. Tapi di satu sisi dia senyum-senyum sih. Hihihi. 最盛大的结尾。 Pertandingan pun berlangsung tanpa henti. Tuan Yi bertarung melawan penyihir elemen tanahnya setingkat dengan dia ranahnya, yaitu puncak tingkat 8. Ya untungnya sih dia bisa menang dengan mudah ya. Sementara Chang Fangfang bertarung melawan senior Kuang dari kuil warrior. Kalau kalian lupa, senior Kuang ini dulu adalah gurunya Wang Yuanyuan. Tapi tampaknya sekarang Chang Fangfang jauh lebih kuat, membuat senior Kuang itu dikalahkan. Ya, semua anggota Hao Chen menang dari musuh-musuhnya. Ying Ying, Yuan Yuan, dan yang lain-lainnya itu mereka menang semua. Sisa Chai Er sama Hao Chen doang nih yang belum bertarung nih.
Nah, selanjutnya adalah Chai Dia bakal bertarung melawan tetua kuil asasinya sendiri. Buat dia lupa, tetua ini adalah tetua yang kemarin ditundukkan sama Chai gara-gara dia menolak mendukung kuil kesatria, guys. Jadi kali ini dia bakal membalaskan dendam atas tindakan Chai yang mempermalukan dia. 尽气尽气量，有没有资格的份上，没有和你切磋，真是巧啊！ Si tetua bernama Suete, dia cukup kuat. Terjadilah pertarungan antar assassin. Pertarungan antar kecepatan, dia berpindah dalam ruang hampa seru sekali. Suete sangat hebat dalam teleportasi, guys. Sekarang dia membentuk 12 lubang teleportasi. Yang ternyata itu adalah teknik domai milik Suete yang setara dengan teknik telaran tingkat 9. Bahkan katanya, para dewa iblis pilar 20 ke atas itu nggak bakal bisa menahan serangan teknik ini. Apakah Chai bisa lolos dari serangan domai ini, guys? Segera muncullah ribuan serangan dari ke-12 lubang hampa. Tetapi Chai menghilangkan semua serangan itu bahkan tanpa perlu dia bergerak sedikit pun. Belum selesai, ke-12 lubang digabungkan menjadi satu. Dia ingin membentuk serangan domain yang maksimal, guys. Saking kuatnya serangan ini, semua orang di sana heboh. Kakek Chai sampai marah. Sampai-sampai sang juri harus memperkuat pelindung arena itu karena serangan ini dampaknya terlalu dahsyat. Kakek Chai marah, dia tahu Suete ini sengaja pengen menghabisi Chai tapi kelihatannya Chai begitu santai, guys. Ketika Chai menghentakkan kakinya ke lantai di sana, tiba-tiba tuar. Ternyata dia mengeluarkan kekuatan domain miliknya, yaitu teratai hitam kematian. Nah, efek dari domain milik Chai membuat jiwanya Suete itu tergoncang, guys. Dan dia melihat Chai menebas dirinya ratusan kali dalam waktu sepersekian detik. Dari situlah Suete berlutut ketakutan. Walaupun itu cumalah bayangan penglihatan masa depannya, tapi itu langsung membuat dia tidak berkutik. Dan semua orang bingung apa yang terjadi. Domain macam apa yang digunakan oleh Chai kok sampai membuat musuhnya tidak berdaya tanpa dia sentuh? Hehehe. Nah jadi guys, sebenarnya kekuatan domain milik Chai tadi itu tidak tercatat dalam sejarah manapun. Dan menurut prediksi Mimin, itu didapatkan setelah menerima kekuatan dari Ilai Kese. Ini membuat para pemimpin kuil jadi bertanya-tanya dong. Selama 4 tahun ini kemana saja Hao Chen dan teman-temannya? Kok bisa? Hanya dalam 4 tahun mereka berubah sedrastis ini. Kalian bayangkan di usia begitu muda, rata-rata sudah mencapai ke tingkat 9. Tentu bingung mereka ya kan? Dan kita sampai ke pertarungan berikutnya. Ternyata Lo Hao Chen akan melawan Ketua Qiu. Nah ini yang kita tunggu-tunggu nih. Ketua Li Cheng tahu sebenarnya itu adalah Hao Chen walaupun dia menyamar menggunakan topeng. Semua orang tidak sabar melihat kekuatan dari pemimpin kelompok Fajar Cahaya, guys. Sekuat apakah dia dan seseru apakah pertarungan ini bakal terjadi? Mimin juga jadi gak sabar nih. Kira-kira apa yang Hao Chen dapatkan setelah menerima jantung keabadian? Dan kalian mesti ingat, Hao Chen sudah berada di tingkat 9-nya sangat tinggi. Tentu dia memiliki kekuatan domain, guys. Kita udah melihat kekuatan domainnya Chai Lantas seperti apakah kekuatan domainnya milik Hao Chen? Sebenarnya sudah pernah Mimin bahas di bagian spoiler. Silakan kalian tonton saja kalau semisal penasaran. Oke. Mimin taruh linknya di kolom komentar ya. Silakan kalian tonton. Terus kita lihat sedikit cuplikan aja deh. Spoiler untuk episode 160 ya. Nah jadi cuplikan aja kita bakal melihat. Pertarungan sesungguhnya pun akan dimulai. Hao Chen bertarung melawan kuil warrior yaitu Ketua Qiu. Ketua Qiu juga kuat banget loh. Cukup mendominasi dan membuat Hao Chen ya lumayan lah berasa bertarungnya. Kalian mesti tahu, semua orang di sini masih tidak tahu kalau yang bertarung itu sebenarnya adalah Hao Chen.
karena dia menyamar menggunakan topeng. Tapi ketua Chiu kaget melihat kekuatan Hao Chen dan bertanya siapakah dia. Pada akhirnya, Hao Chen menunjukkan identitas aslinya dengan membuka topengnya. Ketua Li Chengzhi sudah tahu kalau dia adalah Hao Chen, hanya saja dia tidak menyangka. Ternyata dia bisa sekuat itu sampai segitunya ya. Seru kan? Inilah yang kita tunggu-tunggu. Kalian yang penasaran hasilnya seperti kata Mimin, bisa nonton di spoiler yang Mimin buat. Apalagi kalau kalian penasaran kekuatan domainnya, udah Mimin bahas di bagian spoiler. So, Mimin tunggu lagi di minggu depan untuk part 160 Sheng Yingwan Zuo Throne of Steel. Kita bakal list lagi minggu depan dan sesuai kata Mimin cuma di sini ya. Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu. See you guys.